Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rosana dengan NIM 2211E1013. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuangan data. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana teknik membuang data dengan cara Dickson. Metode Dickson ini biasanya digunakan untuk data tunggal seperti ini ya. Kemudian ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu data harus diurutkan. Cara untuk mengurutkan data itu tinggal blok aja ini, kemudian ke pojok kanan ada sort and filter, kemudian dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian continue, terus sort. Nah, di sini datanya sudah sesuai ya, dari yang terkecil sampai menjadi yang terbesar. Untuk data yang ke-1 ini disebutnya X1, kemudian data yang kedua disebutnya X2, dan seterusnya. Untuk data terakhir itu disebutnya XN. XN itu data terakhir. Kemudian langkah kedua, perhatikan jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 7. Kemudian langkah ketiga, tentukan rumus setelah mengetahui jumlah datanya. Di sini datanya ada 7, jadi kita menggunakan rumus Dickson untuk 3-7. Ada 2 rumus ya untuk data terendah dan data tertinggi. Jadi 2 rumus ini, data terendah dan data tertinggi ini, untuk mengetahui apakah data terendah ini perlu dibuang atau tidak, dan apakah data tertinggi ini perlu dibuang atau tidak. Untuk data minimalnya, kita tinggal masukin aja sesuai rumusnya ya. Jadi di sini sama dengan kurung buka, masukin X2 atau nilai yang data kedua, kemudian min X1 atau data ke-1, kemudian kurung tutup, garis miring atau dibagi, kurung buka, XN data terakhir dikurangi data yang kedua X2, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk D kritis itu bisa dilihat di Google atau di modul. Kalau di Google bisa dicari aja tabel nilai kritis untuk uji Dickson. Nah, D kritis itu dilihat dari jumlah datanya ya. Di sini jumlah datanya ada 7. Jadi menurut tabel nilai kritis uji Dickson itu untuk jumlah data 7 itu 0,569. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan jadi kesimpulan D-min dengan nilai 0,1538 atau bisa dibulatkan menjadi 0,154 lebih kecil dibandingkan dengan nilai D kritis dengan nilai 0,569. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Kemudian selanjutnya untuk data tertinggi sama ya. Untuk Dmax-nya tinggal dimasukin aja XN itu kan ini 0. Nah, untuk Dmax-nya sama dengan kurung buka XN itu kan nilai data ke-7 dikurangi XN-1 itu jumlah datanya 7, berarti dikurangi 1 berarti jadi jumlah data ke-6 ya. Berarti jadi ini kurung tutup kemudian dibagi jumlah kurung buka XN dikurangi X1 tutup kemudian enter. Nah, Dmax itu 0,3833. Untuk D kritisnya juga sama kayak nilai data terendahnya, soalnya sama kan jumlah datanya ada 7, masukin 0,.
9. Nah, dari sini kita buat kesimpulan. Dmax dengan nilai 0,3833 lebih kecil dibanding D kritis dengan nilai 0,569. Maka data tertinggi tidak perlu dibuang. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata hasil deminnya lebih besar atau demin dan dmaxnya lebih besar dari D kritis. Nah, kalau lebih besar dari nilai D kritisnya, maka data tersebut harus dibuang. Nah, terus kita akan menguji lagi setelah dibuang ini, apakah data berikutnya masih tetap besar atau tidak, lebih besar dari D kritis atau tidak. Gitu. Jadi, misalnya demin ini ya, lebih besar dari D kritis, berarti data pertama ini harus dihapus. Nah, kayak gini. Kita di sini aja ya. Nah, jadi data pertamanya harus dihapus. Ini hilang. Ini data ke data ke satunya ini harus dibuang ya. Nah, jadi data yang keduanya diubah menjadi data yang ke satu, data kedua diubah menjadi data ketiga diubah menjadi data kedua, dan seterusnya. 4, 5, 6. Nah, begitu pula X-nya, nilai X-nya juga berubah jadi X1, X2, X4, X5, ini Xn. Jadi jumlah Xn-nya itu ada di data ke-6 karena data ke-6 ini data terakhirnya. Nah, kalau ada yang dibuang, berarti kita harus menguji lagi sampai tidak ada data yang harus dibuangnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.